Podcast Trabel. Cerdas terhadap budi luhur. Cerdas hati, luhur budi. Siap. Sampai begini dulu kalau kayak gitu. Bisa ya, Pak? Kenapa nggak di sini aja, Pak? Apa tuh? Di sendiri cari ya. Itu, udah Lola, jelek. Pak, pulang. Hati-hati ya. Halo Sobat Trabel, kembali lagi di podcast kami yang kesekian kali ya. Masih udah lama banget kan ya tidak mendengar podcast kami. Nah, saya Stefani. Saya Arin, Saya Lola. Aku Cynthia. dan hari ini kita dari SMA Serabun Luhur kedatangan tamu spesial. Boleh Pak, coba perkenalkan diri dulu, lengkap dengan gelar-gelarnya. Kayaknya udah pada tahu ya. Oh iya. Kemarin ikut ya? Oh ikut. Oh iya teman-teman. Kamu ikut. Ini karena jadi Pak, kalau kita Oke. flashback sedikit ya. Kemarin kan Bapak ke SMP Serabun Luhur. Ternyata itu meninggalkan kesan yang positif ke anak-anak. Yang banyak menginspirasi ya. Nah, itulah kenapa kita akhirnya memilikinya untuk mewawancarai Parasel. Wah. Betul. Emang pada ikut? Kamu ikut? Kamu saya ikut ya. Oh, Kita oke. udah akan lama bu. Kita dengar dari teman-teman tuh kayak iri banget Pak nggak ikut seminar gitu. Waduh. Jadi mereka punya gitu. Makanya wajib diadain lagi nggak sih? Wajib itu mah wajib. Tolong. Tolong diadakan ya. Mungkin nanti bisa sama Ando ya. Kantor, Pak Dwi, Pak Leo. Aduh iya ada banget gitu. Pak Dwi. Tapi takut begitu. Tapi pasti ada banyak beribu-ribu penonton baru yang mungkin ingin tahu lagi siapa narasumber kita kali ini. Tadi sebutannya apa? Strabel. Sobat Serabel. Sobat Strabel. Hai. Salam kenal, saya Ransel, salah satu dosen Unika Atmajaya, khususnya di Prodi BK. Nama dan gelar saya bisa di sini. Wah. Gelarnya ada berapa Pak? Puji Tuhan sampai sekarang ada 3 gelar akademik dan 3 gelar non akademik. Jadi banget kan? totalnya ada 6. Melihat gelar Parasel yang banyak banget, saya muncul pertanyaan dari diri saya sendiri ya. Kan kita lagi pelajar nih. Oke. Emang Bapak tuh waktu dulu flashback pas lagi sekolah kan lo cinta banget Pak sama pendidikan, sama belajar. Jujur li sih sama kayak teman-teman kebanyakan kali ya. Kalau sekolah itu masih merasa bahwa sekolah adalah sebuah kewajiban. Ya. Dan akhirnya saya sadar bahwa sekolah pada akhirnya di usia saya seusia Pak Leo ya waktu itu. Pak Leo yang mana? Tadi kita munculin gambar di sini. Ya, kita munculin. Jadi waktu ini harus flashback sebentar terkait dengan kenapa akhirnya saya cinta di pendidikan. Iya. Karena prosesnya itu saya bisa katakan sebagai sebuah kecelakaan. Ya, kecelakaan yang saya syukuri gitu ya. Karena dulu waktu saya SD, saya bersekolah di sekolah negeri dan mayoritas non Katolik. Karena mayoritas di negeri biasanya memang teman-teman yang Muslim. Lalu akhirnya saya berharap ke orang tua saya bisa sekolah di sekolah yang punya teman-teman yang sevisi misi dalam hal iman. Akhirnya saya melanjutkan studi ke SMP Strada Santa Ana. Ya, Strada, kita harus bangga kumpulan Strada. Saya salah satu alumni Strada, jadi saya harus mengatakan bangga Strada. Oke, Bangga Strada. Bangga Strada. Strada yes ya. Strada. Yes. Yes. Kenapa? Kemudian singkat cerita, saya akhirnya lanjut ke SMA. SMA saya secara khusus Penjara Suci, Seminari Menengah Stella Maris. Waktu itu memang saya harus melanjutkan ke sana dengan harapan saya bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sekaligus mendapatkan pendidikan yang bisa kita katakan sebagai pendidikan yang murah meriah gitu ya.
karena memang saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Kalau misalnya coba digambarkan dengan garis gitu ya, saya berada di garis khatulistiwa tapi di bawahnya. Oh, iya. Waduh. Iya, ketawa dong. Harus gitu dong. Kemudian setelah saya mengenyam pendidikan kurang lebih 4 tahun, karena memang studi di seminari itu 1, 2, 3, dan 4 sebenarnya. Jadi persiapan terakhir itu harus diikuti selama kurang lebih setahun untuk bisa mempersiapkan diri ke seminari yang lebih tinggi, seminari tinggi. Kemudian lulus setelah 4 tahun itu, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke seminari tinggi karena saya akhirnya berpikir kembali bahwasanya saya tidak layak untuk menjadi seorang pastor, tapi saya layak untuk menjadi calon papa dari anak-anak kamu. Oh enggak. Buat yang Baik, udah ada rencana kan besok ngapuk lagi. Udah ada rencana. Ya. Ya mungkin kalau mau soal suara dibilang oleh. Oke. Terus langsung ya. Oke. Setelah itu saya mencari beberapa alternatif yang bisa saya kerjakan karena memang saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, jadi tidak bisa lanjut ke perkuliahan. Jadi saya memilih untuk mengamen waktu itu di jalanan sambil mengisi waktu setiap weekend mengajar sebagai ekskul band di Sang Timur. Ya, saat itu saya berpikir juga kalau saya seperti ini terus pasti tidak bisa membuat orang tua saya naik derajatnya gitu ya. Waktu itu pikiran yang sangat sederhana sebagai anak muda berpikir demikian. Bagaimana caranya bisa mengangkat derajat orang tua dan keluarga. Dan saat itu saya berdoa mudah-mudahan saya bisa mengangkat derajat mereka melalui jalur pendidikan. Nah, puji Tuhan akhirnya mendapatkan informasi dari paroki ada beasiswa KNNP namanya, Karya Nyata Misi Pendidikan dari Atmajaya. Akhirnya saya coba ikuti, puji Tuhan lulus, dan puji Tuhan hanya 3,5 tahun saja bisa lulus dari Unika Atmajaya. Dan itu bisa saya katakan sebagai titik di mana saya akhirnya mencintai pendidikan. Jadi kalau saya boleh flashback dari SD bahkan sampai SMA, saya bukan seorang siswa yang berprestasi, bahkan usia kalian seperti ini saya masih nakal-nakalnya gitu ya. Kelihatan nggak kalau saya seperti bad boy? Kampungannya kelihatan kayak orang bener sih. Saat ini. Lagi pada nonton. Mungkin nanti muka Pak Rasul waktu SMA kita munculkan ya. Semangat ya itu. Tolong editor dibantu ya. Oke. Waktu kuliah itu adalah titik di mana saya akhirnya mencintai pendidikan. Karena pendidikan itu mengubah kehidupan saya. Yang tadinya saya dari tempat sampah akhirnya diangkat ke tempat yang lebih tinggi lagi, tempat sampah juga gitu. Enggak. Tempat yang lebih tinggi gitu ya. Gitu. Datarannya jauh lebih tinggi. Bentar kembang ya. Aduh. Betul juga sih ya. Misalnya yang tinggi-tinggi ya. Ya dari tumpukan sampah akhirnya saya bisa naik lagi ke tumpukan yang lain gitu ya. Tumpukan gunung gitu ya. Dan gunung emas. Saya bisa katakan sebagai emas karena memang emas itu sebagai satu item di mana emas itu selalu disukai banyak orang. Dan emas itu biasanya value-nya selalu meningkat ya. Betul. Dan saya yakini bahwa setiap orang punya emas dan emas itu pemberian dari Tuhan sebagai gift ya. Kalau kita memeliharanya dengan baik, maka kita akan punya value yang terus bisa meningkat dari hari ke hari. Orang lain boleh mungkin memandang rendah kita, menginjak-injak kita, memandang sebelah mata kita, tapi value itu tetap luar biasa, betul. Emas tetap emas, walaupun dia dibuang ke lumpur atau tempat sampah. Gitu, ya. Tetap luar biasa. Tadi kalau ngedengerin Pak Rasul banyak banget struggle ya. Belum kita tanya tapi ternyata struggle-nya udah tergambar dari. Walaupun belum semua sih.
Oh, belum semua. Nah, Sama aja, itu saya rahasiakan ya. Baik. Untuk kita bahas di podcast berikutnya Part 2. Ada part 2. atau di seminar berikutnya. oh, Bener. Tolong Strada undang Pak Rex lagi. Strada tolong ya. Tolong kalian Kode-kode deh. Dwi undang Pak Anto juga. padahal ini kita mau tanya Instagramnya apa lagi? Ya, itu disimpan dulu ya. Save the best for the last ya. Oke. Ada mungkin teman-teman yang pengen bertanya dari kisah Parasel tadi. Saya pengen nanya nih. Kisah kasih di sekolah. Enggak itu. Oh, pengen tanya kisah kasih di sekolah? Oh enggak. Saya pengen nanya apa sih motivasi yang Pak Rex lakuin sampai terus berjalan gitu. Motivasinya konsisten. Oh, kenapa bisa konsisten sampai dengan hari ini? Sebenarnya titik awalnya di momen dimana saya diangkat dari tempat sampah akhirnya ke tempat yang lebih baik gitu ya. Jadi waktu itu usaha yang saya lakukan hanya sekedar sebagai ungkapan syukur aja, grateful sama Tuhan. Karena saya sudah diangkat, akhirnya saya melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Sesimpel saya melakukan sesuatu yang sifatnya itu sederhana dari konteks di fase kehidupan saya saat itu. Karena saya dapat beasiswa, maka ungkapan syukur saya adalah harusnya apa teman-teman? Belajar dengan giat, betul. Jadi saya bersyukur dengan cara yang sebenarnya harus saya lakukan, betul, dengan cara saya belajar dengan giat. Ketika saya belajar dengan giat, ternyata apa yang saya dapatkan itu lebih dari yang saya harapkan. Saya jadi lulusan terbaik waktu itu, terus lulusnya juga cuma 3,5 tahun, dapat cincin, lalu di-invite langsung jadi dosen di sini. Jadi buat saya memang ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa syukur, ternyata segala sesuatu itu ditambahkan sama Tuhan. Amin, luar biasa. Kalian tahu nggak? Dengan SPKW ini bukan sedikit tergugah tadi. Mungkin awalnya tempat yang sekarang ini kita diami bukan tempat yang kita mau. Betul, Tapi betul banget. ternyata turns out yang Tuhan kasih lebih banyak dari apa yang kita mau. Yes, Gitu. betul. Akhirnya yang saya yakini adalah apa yang kita inginkan biasanya belum tentu itu yang kita butuhkan. Tapi segala sesuatu yang kita mungkin doakan gitu ya, yang kita harapkan, kita yakini bahwa ke depan kita pasti akan menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akhirnya pelan-pelan menuntun kita ke arah sana. Yang penting kita punya keikhlasan, kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Kalau kita ikhlas, ya, kalau kita ikhlas, lalu kita menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan, berserah bukan berpasrah. Kalau berpasrah itu kita do nothing, tapi kalau kita berserah kita do something. Ya. Kita do the best and let God do the rest, gitu ya. Jadi kita lakukan yang terbaik, biar nanti sisanya Tuhan yang akan menyempurnakan. Jadi ketika saat itu saya bersyukur, lalu saya mengungkapkan rasa syukur saya dengan belajar, saya serahkan semuanya, terserah Tuhan. Tuhan mau membawa saya kemana, saya ikut, gitu. I will follow you, gitu ya. Yang penting saya udah melakukan yang terbaik. Betul, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik karena saya sudah diberikan yang terbaik sama Tuhan. Dan akhirnya itu yang membuat saya sampai dengan saat ini konsisten terhadap rasa syukur saya. Karena titik itu yang membuat saya berubah, akhirnya sampai sekarang saya harus terus bersyukur dan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Banyak banget sudah dirasakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebenarnya cukup relate sama anak SMK. Benar. Karena kalian kebanyakan di antara kalian ini masuk ke SMK karena kecelakaan juga gitu ya. Iya, mungkin itu bukan Kemauan kita. Iya. Ya, kamu Tapi keadaan gitu. Iya, banget. Sama ya? Iya, kan kirim lagi kalau Betul, betul. kalau nggak masuk SMK belum tentu bisa tahu ini gitu. Jadi kalau dibilang lagi jadi tahu bersyukur gitu. Betul. Yang tadinya kecewa mungkin nggak sesuai dengan harapan kita, ternyata tuh lebih luar biasa dari harapan kita. Yes, betul. maksudnya pada mau dari diri sendiri atau disuruh ngomong apa? Gak Ya, penasaran. boleh sharing Mungkin ya, ada boleh yang sharing. saya sama karena sama aku juga Betul, gak mau. betul. Kalau saya waktu masuk SMK tuh sebenarnya tuh awalnya tuh mau
akuntansi aja. Tapi saya ngomong, tapi mah, pak, aku nggak tahu apa-apa tentang akuntansi. Matematika aku juga ya standar lah. Standar internasional gitu. Aduh, amin sih, amin. Ya standar, ya so-so lah, 50-50. Nah, tapi ujungnya tetap diyakini, udah kamu masuk akuntansi aja. Farmasi kayaknya nggak cocok sama kamu, masuk akuntansi aja. Ntar habis lulus kamu kerja, kuliah. Jadi ibaratnya tuh saya ada, ya dari diri saya tuh saya kerja buat kuliah, bukan kuliah buat kerja gitu. Oh. Jadi akhirnya saya masuk akuntansi walaupun tuh dari nol bener-bener saya langsung anjlok terus itu pas kelas 10 saya nggak tahu apa-apa, tapi ujungnya pas saya naik kelas 11 sih udah saya paham dikit-dikit lah prosesnya. Sampai detik ini kamu bersyukur? Bersyukur. Sangat bersyukur ya. Kita lihat nanti 2 tahun lagi Stefani udah jadi, enggak, 5 tahun lagi udah jadi manajer akuntansi. Biar aja ya. Bisa jadi. Karena kebetulan anak saya kan ada prodi farmasi. Hah? Akuntansi? Iya, ada prodi farmasi. Jadi dia tetap. Oh, bisa. Iya, jadi dia tetap bekerja di bidang yang dia suka. Dia jadi manajer keuangan di prodi farmasi. Amin. Jadi ini ada kaitannya juga dengan setiap dots titik-titik kehidupan saya yang akhirnya saya coba rangkai. Saya kan dari dulu memang pengen banget jadi artis, pengen banget jadi anak band karena memang dari dulu hobi bermain musik dan menciptakan lagu sambil bernyanyi gitu ya. Teman-teman tahu lah kalau ikut seminar kemarin kan hampir 90% nyanyi doang gitu. Oh enggak? Keren banget, sumpah. Ya, kebetulan memang saya punya hobi itu, makanya waktu itu mencari uangnya dengan cara ngamen lalu membuat band dan menciptakan lagu di band saya waktu itu. Nah, setelah saya coba pahami kenapa saya bisa menjadi dosen saat ini, karena memang dots itu ternyata punya connecting line gitu ya. Dulu saya sangat gemar dengan musik dan menciptakan lagu, menulis puisi dan menulis lirik-lirik lagu. Akhirnya sekarang saya sadari ketika jadi dosen wajib menulis publikasi artikel ilmiah dan penelitian, dan itu relate dengan apa yang saya lakukan dari dulu. Kemudian mengajar, saya suka banget kalau misalnya manggung kan jadi frontman ya, selalu ngomong di depan banyak orang, dan itu ada kaitannya juga dengan apa yang saya lakukan saat ini. Dan saya juga terakhir kan mendapatkan rekor muri karena saya menciptakan teori saya rapid counseling dengan single session music therapy. Jadi ada kaitannya apa yang saya lakukan dulu dan sekarang di profesi saya sebagai dosen, semua yang saya lakukan dulu tuh ada kaitannya dengan apa yang saya lakukan hari ini. Jadi kenapa Tuhan akhirnya membuat perjalanan saya seperti itu gitu ya. Akhirnya saya sadar, oh iya, karena memang saya mau dikemas atau dibentuk seperti ini, menjadi pribadi yang seperti ini. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa sama seperti konsep yang saya pahami dalam hidup ini gitu ya, bahwa setiap dots kehidupan kalian tuh nanti ada connecting line-nya. Mungkin sekarang belum begitu nampak gitu ya, masih ada kesan abu-abu, tapi nanti beberapa tahun kemudian kalian akan sadar kenapa saya suka farmasi tapi harus ke SMK akuntansi dulu gitu. Bisa jadi nanti manajer keuangan di perusahaan farmasi, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Begitupun teman-teman yang lain. Amin. Mau apa sih buram-buram ya? Masih belum jadi setengah jalan bahkan. Tapi gak apa-apa, kita akan ikutin arus. Berserah. Ya, sambil melakukan yang terbaik. Tapi tadi kan kalau ngomongin connecting line, itu kan panjang Pak. Terus tadi awalnya pengen jadi pemusik. Ada nggak sih titik di mana kecewa sama keadaan, nggak jadi apa yang saya mau, tapi akhirnya memilih untuk melanjutkan perjalanan? Iya, betul. Pengen tahu gimana dia sama kecewanya, gimana akhirnya bangkit dari iya, betul. Bangkit dari kubur gitu. Waduh, Gimana gitu ya? Betul. Ya, karena kan kita menganggap diri kita akhirnya mati gitu ya. Kita merasa bahwa raga kita mati tapi jiwa kita masih hidup. Harus hidup padahal lagi cepet nggak mau tidur. Iya. Ini bercanda atau nggak beda? Saya jadi bingung.
Ya itu sebenarnya saya mau cerita banyak tentang strugglingnya dalam proses saya gitu. Cuma kan kita harus save the best for the last. Tapi kebetulan ini pertanyaannya menyentil itu. Jadi pengalaman kekecewaan tuh banyak sebenarnya. Bahkan dari dulu kenapa saya harus lahir dari keluarga yang memang harus struggling sekali, kan saya harus meng-compare juga dengan orang-orang lain. Di usia saya masih muda, itu wajar sekali melakukan social comparison kan. Kenapa keluarga ini baik adanya secara ekonomi gitu ya, nggak berantem papa mamanya gitu ya. Dan itu saya compare dengan kehidupan saya. Kecewa wajar dan bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak dia aja gitu kan? Itu wajar banget. Sampai akhirnya di fase-fase berikutnya banyak kekecewaan juga. Tapi bagaimana cara dealnya? Ya dealnya kecewa itu wajar gitu ya. Lalu kita boleh ungkapkan, dan ketika kita marah ungkapkan saja itu dengan cara yang elegan gitu ya. Kalau memang mau bertanya sama Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan. Dan biarkan juga Tuhan menunjukkan jawabannya gitu. Jangan kita mendinai segala sesuatu yang kita alami dalam peristiwa kehidupan kita. Ini bukan jawaban. Tapi kita harus fokus juga bahwa mungkin jawabannya bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa jadi jawabannya memang sangat abstrak gitu ya. Apakah ini jawaban? Yang penting kita tetap follow bahwa Tuhan itu maha baik. Yang harus di underline itu statement itu sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman percaya bahwa Tuhan itu maha baik, berarti segala sesuatu yang teman-teman dapatkan dalam kehidupan ini sudah dirancang baik adanya. Kenapa harus menderita? Kenapa harus kecewa? Ya, memang kita harus menderita dan kecewa agar kita bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kalau teman-teman gak kecewa dan gak menderita, mungkin teman-teman bisa menjadi orang yang sama aja kayak kemarin. Sama aja kayak prinsip kalian akhirnya sampai saat ini sudah di kelas berapa SMK? 12. 11. Coba kalian refleksikan dari TK, SD, SMP sampai SMK. Untuk naik level kelas, kalian harus mengalami ujian ya. Kalau kalian nggak lulus, kalian tetap stay di kelas yang sama ya. Nah, sama seperti fase kehidupan. Fase kehidupan saya sampai dengan hari ini, ada nggak kekecewaan di fase kehidupan saat ini? Ada teman-teman. Tapi bagaimana caranya saya bisa memaknai itu sebagai sebuah ujian? Kenapa saya harus menderita di fase kehidupan ini? Kenapa saya harus kecewa di fase kehidupan ini? Karena saya tahu, saya yakin dan percaya ini adalah ujian buat saya. Dimana saya mau dinaikin lagi nih levelnya sama Tuhan. Ya, kalau saya boleh sharing, kekecewaan saya sangat kecewa di fase kehidupan saat ini. Tapi buat saya, wah ini ujiannya memang berat banget sih. Tidak seberat yang kemarin, tapi saya tahu nih, kalau ini lebih berat, berarti level saya akan lebih tinggi dibandingkan saat ini. Nah itu lebih mudah untuk dicerna ya. Biar teman-teman lebih paham lagi ketika teman-teman punya penderitaan, punya kekecewaan, teman-teman maknai saja itu sebagai sebuah ujian. Nah, teman-teman bisa nggak melewati ujian itu? Mau kita lulus ya? Gimana teman-teman? Agak gimana gitu dengerinnya? Kayaknya sama di ujian juga gitu. Gak lagi. Cukup kali. Oke, aku mau tanya dong. Kalau misalnya flashback lagi ke Bapak waktu lulus SMA, itu kan Bapak katanya sempat ngamen. Betul. Nah, di saat-saat ngamen itu apakah ada tekanan dari keluarga mungkin kayak gue udah ngikutin yang lo mau masuk ke sekolah Katolik ya. Terus kenapa memilih itu? Oke, jadi sebenarnya keinginan untuk masuk ke sekolah Katolik itu jujurly dari saya sebenarnya, bukan tuntutan dari keluarga. Bahkan keluarga itu tidak menuntut saya untuk bisa lanjut ke sekolah Katolik. Saya menuntut saat itu, karena kan waktu di sekolah dasar saya merasa bahwa ternyata teman-teman saya tidak sevisi misi dalam iman. Karena waktu itu saya punya pengalaman dibully. Waktu itu saya cerita di seminari, ya. Karena perbedaan iman dan suku, biasanya yang di-mention itu adalah agama dan suku kita gitu kan. Dan saya merasa bahwa wah, kayaknya kurang nyaman kalau saya nanti lanjut lagi ke tempat yang mungkin suasananya hampir sama, tapi saya tidak bisa nyaman merasakan bahwa saya berada di rumah kedua sama orang tua waktu itu. Bagaimana caranya saya bisa sekolah di sekolah yang punya teman-teman yang pemahaman visi misi imannya itu sama gitu ya.
akhirnya saya diminta untuk lanjut ke Strada Santa Ana karena kita tahu value Strada sangat luar biasa. Benar. Ya, walaupun kita mungkin di bawah garis khatulistiwa, Iya. tapi kita tetap bisa mengenyam pendidikan ya. Jadi siapapun yang mau bersekolah di Strada, sekalian promosi ya. Jadi buat ibu bapak, orang tua yang ada di rumah, kalau ibu bapak merasa bahwa sekolah di sekolah Katolik mahal ya, masuk ke Strada saja karena kita Nah, bisa tapi pengalaman memberikan. saya di Strada tuh benar-benar tadi banget. Rasa solidaritasnya tuh tinggi. Oh, tau. Betul. Jadi masuk Strada ya. Iya, di pendaftaran ada di bio. Kita nggak boleh promosi tapi ternyata ini terjadi begitu saja. Lanjut gimana? Tapi niatnya mau promosi. Oh gitu. Ya, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Kemudian akhirnya masuk seminari karena saya juga berharap saya mendapatkan pendidikan yang layak, karena juga nggak mau merepotkan orang tua, karena kan masuk ke SMA juga biayanya cukup besar ya. Karena kebetulan Strada Santa Ana nggak ada SMA-nya, jadi saya berpikir bagaimana caranya masuk ke SMA dengan iman yang sama gitu ya. Karena saya dari kecil ditanamkan value Katolik, jadi saya berharap mendapatkan pendidikan yang memang Katolik banget. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut ke seminari Menengah Stella Maris. Lalu tadi berangkat dari pertanyaan ini, bagaimana situasinya ya? Apakah ada konflik batin antara diri saya dengan orang tua atau sebaliknya? Orang tua saya sangat demokratis karena segala sesuatu yang anak-anaknya mau biasanya didukung selagi itu positif. Jadi ketika saya memutuskan untuk mencari uang dan membantu orang tua, mereka sangat support sekali. Bahkan itu inisiatif dari diri saya sendiri. Kenapa saya harus berjuang di jalanan? Karena saya merasa waktu itu lulus dari seminari sebagai anak SMA, ijazah saya tidak cukup untuk bekerja di tempat-tempat yang saya rasa tuh layak untuk mendapatkan uang yang cukup gitu ya untuk membantu orang tua. Jadi saya memutuskan di jalan karena kebetulan ketika saya rasakan beberapa hari ternyata lumayan nih uangnya kalau kita coba berjuang dari pagi sampai agak malam gitu ya, sampai ke rumah bisa memberikan sesuatu ke keluarga, itu rasanya luar biasa. Makanya akhirnya saya memutuskan itu, lalu akhirnya ngeband sama teman-teman yang lain, dan akhirnya muncullah momen dimana kalau saya terus seperti ini mungkin nasib saya tidak bisa mengangkat derajat mereka. Karena kita tahu di Indonesia masih punya pandangan bahwa yang bisa mengangkat derajat kita bukan harta dan tahta, tapi melalui pendidikan. Benar. Betul ya? Pendidikan pintunya. Pintu, betul. Saya mau nanya, dulu tuh cita-cita para Axel dari kecil itu Cita-cita saya waktu kecil mau jadi Power Ranger merah. Ini serius, ini jawaban serius. serius? Kan waktu kecil ya? Ya. Kecil ya? Nah, itu maksudnya waktu kayak mau cita-cita yang serius gitu. Oh, cita-cita yang serius. Cita-cita yang serius. Oke, cita-cita saya yang serius dari Power Ranger merah berubah jadi polisi waktu itu. Oh. Iya. Yang lebih nyata lah ya. Lebih nyata. Karena dari kecil kan memang sudah terpapar dengan tayangan-tayangan Power Ranger. Ya, dari kecil tuh memang saya punya teman-teman main yang selalu saya dianggap sebagai leadernya. Entah saya karena mengklaim diri sendiri atau memang mereka nge-follow saya. Karena biasanya dengan mereka berkumpul lalu saya nggak ada, mereka bilang kalau nggak ada lo nggak rame gitu. Nah ketika saya ada, biasanya saya membuat segala sesuatunya itu bisa rame, atau bahkan saya membuat sesuatu yang sifatnya ayo follow gue nih gitu ya. Kelihatan sedih. Ya. Kelihatan kayak leader ya. Ya, akhirnya mungkin itu punya connecting line juga dengan yang saya lihat di tayangan Power Ranger. Power Ranger merah kan sebagai leader ya. Jadi saya punya mimpi dulu mau jadi Power Ranger merah. Akhirnya berangsur-angsur berubah jadi polisi, karena kan Power Ranger itu membela membela yang benar gitu. Menumpas kejahatan gitu ya. Akhirnya ya kalau mau di kehidupan nyata lo jadi apa? Jadi polisi. Akhirnya muncul lagi mimpi berikutnya karena
saya sudah beranjak lebih remaja lagi, hobinya berubah, bermain sepak bola. Karena nomor 7 itu digantikan dengan Cristiano Ronaldo, jadi saya mau jadi Cristiano Ronaldo, jadi pemain bola juga. Berangsur lagi jadi anak band karena lingkungannya berbeda gitu ya. Amen punya teman-teman yang hobi musik, mau jadi artis akhirnya. Karena merasa cukup punya modal gitu ya untuk bisa menjadi artis, karena bisa menciptakan lagu, bisa bernyanyi, ya bisa ngomong lah di depan publik gitu ya. Jadi wah mungkin jadi artis bisa mengubah segalanya, karena kita tahu ya kalau di Indonesia jadi artis lumayan tuh akhir tahun kalau event-event tahun baru biasanya fee-nya itu 2 kali lebih banyak, bahkan 3 kali atau 5 kali lebih banyak. Jadi saya berpikir kayaknya jalan ini nih bisa mengubah derajat keluarga saya. Dan pada akhirnya pendidikan lah yang mengubah mimpi saya dari Power Ranger sekarang akhirnya jadi dosen. Tetap menjadi dosen yang Power Ranger, tetap jadi dosen yang membela kebenaran, tetap menjadi dosen yang suka bola juga, karena tujuan saya nanti S3 mau ke salah satu kota di mana tim itu saya sukai juga. Selain Manchester United, saya suka Liverpool karena suka merah. Jadi Manchester United itu merah kostumnya, ya. Red Devil ya. Kalau yang ini The Reds, jadi Liverpool namanya The Reds, betul Pak Leo? Ya betul. Kemudian saya menjadi dosen yang suka musik juga karena saya mengcombine teori antara counseling dengan musik. Jadi nyambung ya dots-dots. Dots-dotsnya nyambung semua. Benar-benar. Kita lah pengen jadi Sofia. Iya nggak sih, kalian pengen nggak sih jadi Sofia? Sofia. Tapi ini penting loh, penting loh kalau kita punya figur yang menjadi role model kita. Iya. Penting banget. Dora. Iya Dora gak sih? Sing Dora gak? Yang itu kan Petualang. iya tapi Betul. Nah, kalian coba cermati, kalau kalian dari kecil punya figur atau role model tertentu, mereka punya value apa? Itu bisa kalian follow. Sofia deh. Ini Sofia Lajuba. Kalau dia nyata jadi apa ya Sofia? Iya ya. Sofia Jadi apa lagi? Saya juga suka jadi anaknya Raffi Ahmad kali ya Sofia. Nah, coba kalian refleksikan waktu kecil kalian suka figur apa? Dan mereka punya value apa? Coba di follow. Kan di sini teorinya adalah BK dan figur. Betul. Terus kalau kita dengar nih Pak, ternyata Bapak sudah mendapat 3 kali rekor muri. Boleh nggak Pak cerita sedikit perjalanan dapat rekor murinya itu? Kan ada yang 2 bagi bangsa. Terus apa? Kok Kebetulan kan kita ada research ya. Ada 3, boleh nggak Pak di announce apa aja 3-nya dan itu Tiga-tiganya ada di sini. Oh ya boleh. Nah itu membahas apa aja sih Pak? Dan kenapa tadi ada Dewi Bangsa? Kenapa akhirnya menciptakan Dewi Bangsa? Latarnya apa? Latarnya ada di sini. Enggak. Ya, jadi ceritanya waktu COVID-19 tahun 2000 ya, karena kan kita mendapatkan quote-and-quote musibah seperti itu di bulan Maret 2020. Ya. Walaupun memang di Wuhan itu dari tahun 2019 di bulan Desember ya. Nah, ketika masuk di bulan Maret, situasi Indonesia bahkan ibu kota kan berubah drastis ya. Jadi setiap dari kita akhirnya bekerja remote working dari rumah. Kalian juga sekolah akhirnya dari rumah kan, mau nggak mau. Dan situasinya sangat mengubah keadaan mental health semua orang, karena di mana-mana setiap ikatan atau asosiasi yang bekerja di bidang kesehatan mental itu membuka layanan konseling gratis. Dan saat itu saya berpikir sederhana saja, apa yang bisa saya berikan secara kontributif gitu ya sebagai seorang yang suka musik, kemudian bekerja di Unika Atmajaya. Lalu saya punya ide sederhana bagaimana caranya kita sama-sama bergerak gitu ya, tapi dengan cara yang sederhana, tidak membutuhkan
memerlukan cukup banyak biaya atau bahkan kita tidak perlu berkumpul di satu tempat, tapi kita lakukan ini sama-sama di dalam rumah masing-masing lalu kita record. Akhirnya saya menciptakan lagu Doa Bagi Bangsa, di mana liriknya itu memang maknanya untuk mengungkapkan harapan kita kepada Tuhan untuk bisa memulihkan keadaan dunia. Dan puji Tuhan disupport secara penuh oleh keluarga besar Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Lalu kami nyanyikan bersama, mereka rekam masing-masing di rumah. Dan untuk aransemen dibantu sama Karyo yang kemarin ikut di BL. Tadi kan rekor yang pertama itu lagu, yang kedua teori rapid counseling or rapid telepsychotherapy with single session music therapy yang diterbitkan di Palliative and Supportive Care, publishernya adalah Cambridge Press University. Jadi saya adalah orang pertama Indonesia di mana jurnal ini jurnal kelas wahid dunia dari indeks Scopus Q1, dan puji Tuhan tidak ada satupun orang Indonesia yang berhasil menembuskan artikel ilmiahnya ke sana, dan saya satu-satunya orang Indonesia sampai saat ini, makanya mendapatkan rekor muri yang kedua untuk itu. Ya. Dan itu yang menghantarkan saya juga akhirnya sekarang bisa menjadi salah satu teoris muda, pencetus atau pencipta teori untuk teori di bidang mental health bagi dunia. Dipuji Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga sebagai satu-satunya orang Indonesia yang bekerja sebagai associate editor di Helion Psychology. Helion Psychology ini adalah jurnal kelas wahid dunia juga, nomor satunya di bidang psychology, dan publishernya adalah Elsevier. Buat teman-teman yang memang tahu tentang perjurnalan pasti tahu lah tentang jurnal dan publishernya. Jadi puji Tuhan saya menjadi satu-satunya orang Indonesia yang bekerja di sana dan akhirnya mendapatkan rekor muri yang ketiga. itu kerjanya berarti Primo, betul. Bekerja dari setiap negaranya masing-masing. Gimana Pak? Ya semua. Bisa, yang penting kalian punya semangat untuk Ngatur berani waktu. keluar dari zona nyaman. Ngatur waktu. Oh, ngatur waktunya, saya mau bagi 24 jam saya menjadi 3 kuadran sebenarnya, teman-teman. Jadi 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam lagi untuk me time. Nah, me time-nya saya agak unik sekarang karena di fase kehidupan saya yang sekarang udah berbeda. Sekarang saya me time-nya dengan cara writing, dengan cara menulis. Buat saya menulis itu salah satu bentuk terapi healing buat saya. Wow. Memang secara teori ada teorinya writing therapy. Oh iya. Iya. Wow. Sambil kerja gitu ya. Sambil kerja. Jadi ini tipe yang kalau misal ikut lomba esai itu ditanya tuh buat esai. Iya. Akhirnya saya bisa memahami kenapa dulu ada buku gitu ya, ada yang suka nulis, Yang kita lihat aneh gitu ya. ya, yang agak anomali gitu ya. Kenapa dulu para saintis juga dianggap gila, kok di lab sampai berjam-jam, berhari-hari. Einstein melakukan percobaan ribuan kali karena mereka menemukan itu, menemukan passion mereka, menemukan bahwa mereka adalah diri mereka yang seutuhnya ketika mengerjakan itu gitu. Dan akhirnya saya merasakan itu sekarang. Kalau nggak nulis malah saya agak stres gitu. Agak gimana gitu. Jadi Agak lucu kan? Iya. Berarti lo menulis tuh nulis di buku tuh kayak ungkapan perasaan kan? Iya, akhirnya menulis buat saya apapun yang saat ini saya alami, misalnya hari ini saya punya ide apa, saya tuliskan aja. Journaling gitu berarti. Iya, bisa journaling, bisa diary, bisa tentang topik sesuatu yang saya relatekan dengan sebuah teori. Akhirnya itu jadi artikel ilmiah, atau misalnya saya membuat quotes karena saya rajin membuat quotes. Itu Pak, satunya Pak. Waduh, tadi udah banyak banget. Udah banyak banget ya, Terus secara ini- nggak langsung. Tapi waktu masih apa sih? Enggak, waktu kan jadi dosen nih Pak. Iya. Terus kerjaan A, B, C, D itu sekarang kan juga lagi fokus buat Studi. buku studinya itu.
24 jam itu rasanya kurang atau gimana Pak? Terus tips nih untuk anak-anak remaja kayak kita sekarang, itu rasanya 24 jam tuh kayaknya kurang. iya, mungkin karena 16 jam tidur ya. Bukan apa sih? Boleh ya Pak dikasih tips gitu. Tipsnya, kalau kalian menggunakan apa yang saya lakukan, setiap 24 jam itu dibagi menjadi 3 kuadran, mungkin itu belum terlalu relate dengan kehidupan kalian di SMK ya, karena kalian kan belajar lebih dari 8 jam di sekolah. Iya. Total berapa? Lebih dari 8 jam. Enggak. 8 jam. 8 jam. 10 jam. Enggak, itu 10 jam pelajaran. Iya, 10 jam. 8 jam total. Tapi setelah itu kan kalian wajib mengerjakan PR, Benar. kemudian Benar. organisasi, ya. Betul. Banyak lainnya. Berarti Benar. kalau kita coba dengan teori yang tadi, teori yang saya kemukakan, kalau saya bekerja 8 jam berarti kalian belajar 8 jam lebih. Nah, kalau dari weekdays itu ternyata lebih dari 8 jam, maka kita harus revenge-nya di mana? Balas dendamnya di mana? Yes, di weekend. Kalau waktu me time kalian diambil waktu weekdays untuk bisa belajar dan mengerjakan PR dan organisasi, maka weekendnya kalian harus balas dendam. Karena kita harus menyeimbangkan hidup sih sebenarnya. Kita jangan pernah lupa bahwa kita adalah manusia, bukan robot. Iya. Betul. Berarti mengandung apa Work life balance. Work life balance. Nah, betul. Itu kan pro kontra juga tuh kan. Iya. Gimana sih? Buat orang-orang yang punya value bekerja lebih banyak dibandingkan me time, ya nggak apa-apa, kan value kalian gitu ya. Tapi buat saya harus menyeimbangkan kehidupan yang memang cuma sekali ini gitu ya. Life only once. Jadi kalau teman-teman mau pergunakan semaksimal mungkin waktu yang Tuhan kasih, ya udah me time kalian harus me time yang positif. Buat saya begitu sekarang. Me time saya adalah me time yang positif dan produktif. Nah, cobalah kalian cari nanti me time kalian di usia yang seperti ini yang positif dan produktif apa. Jadi tanpa menyampingkan minat kalian di hal tertentu, dan kalian juga bisa mendapatkan sesuatu yang outputnya bisa bermanfaat juga baik diri sendiri maupun orang lain. Balance-nya. Itu. Cari balance-nya, akuntansi. Betul. Kalau rasanya debit kreditnya tidak seimbang, Aduh, itu pusing banget itu ya. iya. Selain dimarahin, apakah Anda tidak cermat gitu? Teman-teman ada lagi nggak yang pengen ditanyain atau mungkin ada yang pengen cerita? Iya. Ngerasa relate. Ya silakan. Jadi cerita ini mungkin bisa teman-teman hubungkan juga dengan pengalaman hidup. Tapi tadi yang saya lihat itu Pak, pas aku kan sebenarnya tuh pengen SMA. Aku pengen SMA 1. Udah SMA 1 Bekasi. Berharap pas pengumuman tuh ternyata kalau kantor mungkin kayak ya udahlah kan emang anak-anak kampung banget gitu rasanya. Tapi ternyata pas aku lihat sih ada beberapa temanku yang aku beberapa lah dulu aku tahu rumahnya di mana, tapi ternyata bisa memanipulasi data. Nah disitulah yang membuat cukup kecewa sebenarnya. Mungkin tadi agak tersentil. Coba kenapa ya harus masuk SMK sementara orang-orang yang memanipulasi dan misalkan gak jujur ya, pendidikan ternyata menaungi orang-orang yang seperti itu gitu, terbuka untuk orang seperti itu. Di situ ngerasa kecewa dan akhirnya masuk SMK itu kayak ya udahlah, emang cuma ini pilihannya gitu. Last option. Iya beneran last option doang. Ini yang cuman ini dari yang lain-lain yang kayaknya lebih buruk gitu, mikirnya gitu. Tapi akhirnya turns out emang benar apa yang ternyata kita butuhkan tuh disediakan di tempat yang mungkin awalnya kita nggak mau. Kalau nggak masuk SMK nggak tahu. Sekarang nih pas SMK dari kelas 11 sudah tahu kuliahnya mau masuk jurusan apa. Mungkin kalau misalnya masuk SMA nggak tahu mau kemana. Habis itu bingung. Gitu ya. Iya, dan itu cukup tersengal tadi kayak ya personalnya gini ya, timingnya emang Tuhan ngasihnya kayak gini. Betul. Sabar aja.
Ini relate juga dengan pengalaman traveling saya. Kalau teman-teman tadi belum mendengar bahwa ada pengalaman saya yang ditolak karena saya langsung membuat shortcut gitu ya tentang perjalanan kehidupan saya tanpa harus sharing terkait dengan pengalaman ditolak. Nah, sebelum saya masuk seminari menengah Stella Maris kan saya ditolak dulu nih. Saya ditolak dulu di seminari Wacana Bakti. Nah, kalau punya pengalaman kekecewaan yang memang berangkat dari pertanyaan tadi, itu kecewa juga. Sangat amat kecewa, bahkan bertanya waktu itu sama Tuhan. Ya Tuhan, kenapa aku bisa tidak diterima gitu, padahal aku sudah menyerahkan diri sepenuhnya bahwa ya monggo, aku kan mau menjadi alatmu gitu ya, aku udah berserah. Tapi kenapa harus ditolak? Karena waktu itu Wacana Bakti sampai dengan sekarang mereka kan bekerja sama dengan Sekolah Gonzaga. Kalian tahu SMA Gonzaga? Nah, di era saya SMA Gonzaga itu lagi naik daun karena film Ada Apa Dengan Cinta. Jadi Pak Leo tahu nih pasti. Waktu itu naik daun banget, dan yang daftar waktu di era saya untuk masuk ke Wacana Bakti memang 300-an kalau nggak salah. Dan yang diterima mungkin hanya 10% kali, hanya 30-an orang. Dan saya merasa waktu itu ya mungkin karena saya tidak berprestasi jadi saya tidak masuk ke sana. Dan akhirnya saya memutuskan lanjut ke Stella Maris, dan setelah lulus baru saya bisa mendapatkan makna kenapa saya harus di Stella Maris. Karena di Stella Maris ternyata persaudaraannya sangat luar biasa yang sampai saat ini membuat kami masih bisa saling bertegur sapa dan memberikan support satu sama lain. Dari Stella Maris akhirnya juga banyak hal yang bisa saya dapatkan. Kenapa harus di Bogor? Karena memang Bogor juga salah satu kota yang pas banget untuk saya melakukan proses refleksi dibandingkan di ibu kota. Karena kan hidup ibu kota kan sama aja gitu ya. Jadi kenapa harus di Bogor? Mungkin itu juga yang mengatakan saya akhirnya bisa menjadi pribadi yang seperti ini. Karena kehidupan di Bogor itu membuat saya menjadi lebih tenang, bisa menjadi reflektif terus setiap hari gitu ya, dan akhirnya bisa menciptakan lagu di sana juga. Karena memulai hobi saya bermusik secara penuh itu di Stella Maris ternyata. Karena di sana juga saya diminta untuk menjadi ketua exco band. Jadi saya merasa perjalanan saya bisa menjadi seseorang yang sangat suka musik itu di Stella Maris sebenarnya. Jadi banyak makna yang bisa saya ambil. Kalau bukan di Stella Maris mungkin saya nggak jadi anak band, tapi jadi anak orkestra. Karena di WB itu bukan band, tapi orkestra. Tapi setelah lulus mungkin saya menjadi seorang diri yang main orkes sendiri kan nggak bisa dong, gitu kan. Nah akhirnya itu yang saya maknai. Kenapa harus di Stella Maris? Kan keluar juga saya jadi pengamen, kemudian jadi guru exco band, lalu akhirnya nge-band, lalu menciptakan teori juga kaitannya dengan musik. Nah ya betul, itu connecting line ya sebenarnya, berangkat dari kekecewaan, kegagalan. Jadi saya pernah ditolak juga, bahkan ditolak beberapa kali masuk ke jurnal-jurnal internasional. Jadi perjalanan teori saya itu nggak mulus, itu adalah percobaan ke-17 kali. Wow. Ya, 16 kali ditolak, yang ke-17 diterima. Kekecewaan yang lain ya tentang percintaan ya. Jadi ya kita punya pengalaman yang sama, tapi bagaimana kita memaknai itu sebagai sebuah ujian kan? Ya. Silakan dulu. Kenapa ditolak juga? Relate ya? Sangat pribadi. Gimana ya? Oke teman-teman, satu lagi mungkin yang masih ditanyakan. Kita udah dijelaskan semua ya. Kita sih emang ngerasa ya rasa senang banget lah bisa di sini. Terus juga dari pengalaman yang kemarin, ternyata awalnya tuh Pak pas dengarnya ini dosen dengan gelar terus dengan banyak rekor, saya tuh akan
kaku Iya, gitu. terus semuanya tuh sistematis. Waduh. Tapi ternyata Tidak sih. nggak bisa senang. Oh, Nggak bisa senang. ternyata. Gimana sih? Iya, tapi senang tapi Oh, oke. justru senang terus ada kaitannya juga dengan iman dan sebagainya. Jadi itu sangat menguatkan, terus relate lah sama kita yang notabene kan anak Tuhan Iya, gitu. anak Tuhan banget ya. Iya, jadi pertemuan yang berharga, baik yang kemarin maupun yang hari ini Iya. sangat berharga ya teman-teman. Berharga sih, Pak. Sudah merasakanlah Pak Raksa menjadi alat untuk kita juga, dan semoga nanti kedepannya ada perpanjangan dari kita ke yang lain. Amin. Harus. Terima kasih banyak banget Pak Arsel untuk kesempatan berikutnya. Ada nggak teman-teman yang ingin disampaikan? Terima kasih sudah menjadi inspirasi ya. Sama-sama. Ya. Motivasi Inspirasinya Pak. Amin. Terima kasih. Apalagi inspirasi buat anak-anak SMK Sadar Luhur ya. Sobat Strap ya. Kalian harus dengerin dan tadi loh. Itu Apalagi bagus. buat anak-anak SMP yang belum masuk ke SMK ya. Iya. Dia wajib masuk ke Bener. SMK. Karena kan mudah-mudahan saya bisa datang setiap tahun ke Oh, SMK. iya. Amin. Amin. Libur daftaran. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak juga Sobat Strap yang sudah mengikuti perbincangan kita kali ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tutup dengan doa. Mungkin banget. Makasih banyak Sobat Strabel, kita ketemu di next podcast. Makasih banyak Pak Raksa. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sukses terus buat kalian. Bye guys.